Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini masih sehat walafiat, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak-anak Bapak sehat selalu, amin. Mari kita berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan dibuka buku Timah 2-nya. Ya, tentang masalah memahami teks proklamasi kemerdekaan. Silakan dibuka halaman pertama. Di sana kita lihat dalam teks proklamasi itu, dengarkan, lihat, sering kita lihat bertepatan dengan hari ini adalah bulan Agustus 2020, ialah yang peristiwa sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh kita semua. Perjuangan bangsa Indonesia untuk melepaskan dari penjajah Belanda dan Jepang, untuk kita merdeka. Nenek moyang kita berjuang bersatu dengan adanya Sumpah Pemuda untuk menyusun bagaimana caranya kita merdeka. Akhirnya nenek moyang kita atau pejuang-pejuang kita, pemuda-pemuda, tua muda, baik perempuan, anak-anak, orang tua, untuk bersatu dari Sabang sampai Merauke untuk melepaskan diri. Nah, lihat di sana, kita lihat di buku. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengarkan petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagai rakyat juga bisa mendengarkan dari radio maupun melalui televisi maupun melihat. Ya, kita dengarkan baik-baik. Ya, Bapak bacakan sedikit dalam teks proklamasi itu, kita memahami ya, proklamasi untuk yang dibacakan oleh Bapak Soekarno dan Muhammad Hatta, yang diminta oleh para pejuang untuk membacakan. Nah, lihat. Proklamasi kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, atas nama bangsa Indonesia. Soekarno Hatta. Sekelilingnya teks proklamasi. Ya, pahami. Jadi hal-hal yang menyangkut kekuasaan itu diambil alih oleh bangsa Indonesia. Nah, itu teks proklamasi itu, lihat saja di sana, silakan dibaca baik oleh bangsa kita. Proklamasi tadi kemerdekaan Indonesia yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia untuk melepaskan dari
daripada tangan penjajah. Nah itu. Kita wajib mempertahankannya. Diawal dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Di kota Hiroshima dan Nagasaki itu dibom oleh tentara sekutu. Hanya Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu tanpa syarat. Di dalam kekosongan kita ini, kita mendengar bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu karena dibunuhnya negara Jepang oleh Amerika Serikat. Nah, dalam kekosongan itu akhirnya kita manfaatkan untuk menyusun teks proklamasi. Nah, di mana tempatnya? Teks proklamasi itu disusun di rumah Laksamana Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah pertama Insinyur Soekarno, Dr. Randus Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Subarju. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno saat itu. Hadir pula BM dia Sayuti Malik, Soekarni, dan Sodiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, itu asal usul Soekarni. Nah, itu usulnya supaya ditandatangani atas nama bangsa Indonesia, diusulkan supaya yang mengetiknya adalah Sayuti Malik, yang menandatanganinya, mengusulkannya adalah Soekarni dan Sudiro. Ya, Soekarno yang mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu diingat, ya. Atas nama bangsa Indonesia. Nah, kalau kita ada tandatangani siapa? Nah, jadi tandatangani supaya kuat. Pada harinya 17/5 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 44 telah di antara lain Suwarjo, Bilopo, Gapur Priyo, Godigodo, Tabrani, dan Trimuti. Acara dimulai pada jam 10 dengan membacakan proklamasi. Nah, jadi membikinnya tadi membikin di rumah orang Jepang, di rumah Laksamana Maida, supaya apa? Tidak ketahuan oleh tentara-tentara Jepang. Nah, Laksamana Maida itu adalah orang Jepang juga, tapi yang pro Indonesia, yang sangat berjasa kepada orang Indonesia. Tuh, orang angkatan laut ya. Kalau Bapak dengar tuh, Laksamana Maida adalah orang angkatan laut, orang Jepang. Di rumah beliau untuk membuat teks proklamasinya. Nah, dibacakan di rumah Soekarno, Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada jam 10 untuk membacakannya proklamasinya. Itu diingat, ya. Nah, makanya kamu harus banyak membacanya buku. Nah, akhirnya apa? Setelah dibacakan proklamasi, kita siarkan ke seluruh
dunia melalui radio Dumai, koran, majalah, sampai. Nah, bahkan salah satu yang mengakui ada Mesir yang mengakui negara kita merdeka daripada tangan penjajah. Satu negara yang mengakui bahasa Indonesia merdeka. Nah, Belanda tidak mengakui, masih dia ingin menjajah. Tapi kita, pemuda kita, pejuang-pejuang kita mempertahankan, nah, supaya kita dapat merdeka daripada tangan penjajah. Nah, sampai di sini dulu. Silakan dibaca, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf ya. Nah, ingat dibaca dulu, silakan dipahami bukunya. Nah, nanti akan Bapak kasih ulangan hari berikutnya. Jadi kamu bacai dulu hari ini, bacai bukunya, diringkas, dipahami, baca, teliti dengan baik-baik, tidak sedikit demi sedikit. Jadi Bapak hari ini tidak mengasih soal, tapi Bapak minta nanti akan datang Bapak akan kasih soal. Tapi kamu baca dulu. Masalah apa tadi? Memahami teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Silakan dibaca baik-baik, nanti akan apa manfaatnya, apa tujuannya. Jadi pahami, baca, diingat, dipelajari, dipahami teksnya itu. Ya. Jadi kalau Bapak kasih ulangan, kamu mudah saja Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.